Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan kembali belajar mengenai perkembangbiakan. Nah, pada minggu sebelum itu ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Hadir Bu. semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir semua. Kalau tidak ada, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Abu, pimpin doanya. Siap, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Abu. Nah, kita teruskan pembelajaran kita. Pada minggu yang telah lalu, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan baik generatif maupun vegetatif. Sekarang kita melanjutkan masalah perkembangbiakan tentang hewan secara generatif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian melakukan pengamatan, nantinya kalian diharapkan mampu menyebutkan cara perkembangbiakan generatif pada hewan dengan pendapat kalian sendiri. Yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi, kalian diharapkan mampu menerangkan macam-macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang, ada pertanyaan. Pernahkah kalian melihat ayam bersama anaknya? Pernah, Bu. Bu, benar. Pernah ya? Atau kucing dengan anaknya juga pernah? Pernah, Ya. Nah, ada yang tahu dari mana ayam dan kucing itu memiliki anak? Ayam bertelur. Kucing beranak, Kucing Bu. Ayam beranak. bertelur, kucing beranak. Nah, bertelur dan beranak ini termasuk dalam perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Itu artinya perkembangbiakan secara kawin antara hewan jantan dengan hewan betina. Untuk apa mereka berkembang biak? Mereka berkembang biak agar mempertahankan jenis mereka agar tidak punah. Kita teruskan. Ini adalah macam-macam perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama bisa bertelur atau yang disebut juga dengan ovipar, kemudian melahirkan disebut dengan vivipar, bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Untuk lebih lengkapnya kita teruskan. Nah, ini bertelur itu terjadi ketika sel telur pada hewan betina bertemu dengan sel sperma pada hewan jantan, kemudian membentuk embrio di dalam cangkang telur. Umumnya terdapat pada hewan unggas, contohnya ayam. Ada yang tahu selain ayam, hewan apa lagi yang berkembang biak cara bertelur? Burung, Bu. Itik. Ya, betul. Puyuh. Iya, sudah tahu ya. Sekarang kita teruskan. Nah, ini pembuahan internal. Jadi dalam hewan bertelur itu ada yang namanya pembuahan internal. Artinya pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Umumnya hewan betina itu hanya memiliki satu sel telur saja. Kemudian yang kedua adalah pembuahan eksternal, artinya pembuahan tersebut terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya ini pada hewan katak. Gimana biasanya kalian melihat telur katak? Di permukaan air, Bu. Iya, betul. Betul, saat di permukaan air. Nah, itu artinya bahwa pembuahan tadi terjadi di luar tubuh hewan betina. Kita teruskan ya.
Yang kedua ada melahirkan. Melahirkan artinya sel jantan terhadap terjadi proses pembuahan antara sel jantan dan sel telur di dalam tubuh hewan betina yang mengalami pertumbuhan hingga siap dilahirkan dalam bentuk hewan yang sama jenisnya. Biasanya pada hewan mamalia. Nah, ini contoh mamalia hewan sapi. Kemudian ketiga, bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan ovovivisipar merupakan perkembangbiakan perpaduan antara proses bertelur dan melahirkan. Bagaimana? Itu terjadi ketika sel telur pada betina yang telah dibuahi oleh sel jantan akan menetas dalam tubuh hewan betina dan dilahirkan dalam bentuk anak hewan. Contohnya pada ikan apa ini? Hiu. Iya betul. Hiu. Nah. Baby shark, Bu. Baby shark. Sekarang silahkan ambil buku LKPD kalian, kemudian kerjakan tugas halaman 15 ini secara berkelompok ya, dengan teman sebangku kalian. Ini ada teks dan gambar, silahkan baca dan amati. Teks dan gambarnya silahkan dibaca dan diamati. Jika sudah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk mencatat hewan apa saja yang kalian ketahui yang ada di sekitar kalian. Kemudian, jika sudah dicatat, baru dikelompokkan ke dalam diagram Venn. Yang mana yang melahirkan, tulis yang melahirkan, mana yang bertelur, tulis yang bertelur, dan mana yang bertelur dan melahirkan, tulis nama hewannya di dalam kolom. Siap, Bu. Paham? Paham, Ya, Bu. Bu. Iya. Kemudian baru tulis apa manfaatnya hewan berkembang biak secara generatif dan tuliskan kesimpulannya. Baru nanti di maju satu-satu. Per kelompok majunya. Ya, Bu. Diberi waktu 5 menit. Siap, Bu. Nah, tadi sudah dikumpul tugasnya, sudah maju juga. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini siapa? Ada yang mau? Silahkan. Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini itu mengenai perkembangbiakan hewan. Hewan. Iya. Depan, Bu. Cara generatif. Secara vegetatif. Iya, betul. Ada yang bertelur. Bertelur. Ada yang Melahirkan. dan yang ketiga Ada yang bertelur dan melahirkan. betul. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sudah pada kesimpulan, maka ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang akan bertanya. Nah, ini ada pertanyaan. Silahkan nanti pertanyaan ini dibawa, bisa minta bantuan dengan orang tua kalian. Ini ada di lembar LKPD halaman 18. Silahkan dikerjakan nanti. Minggu depan baru dikumpul. Paham? Paham, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah diberi tugas juga, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa di rumah juga terus belajar dan patuhi orang tua kalian. Siap, Bu. Demikian pembelajaran Siap, hari Bu. dari Ibu. Salah hilaf, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya selama pembelajaran. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.